Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan Henry di Henry Channel ya, orang Pariaman yang bisa berbahasa Jawa ya. Oke. Hari ini pembahasan kita apa? Rahasia dulu. Kita lihat aja uh, kegiatan terbaru dari Bunda Fauzana ya. Ya jelas ya, Bunda Fauzana masih sudah sampai di tanah suci Madinah, mungkin Makkah Madinah ya. Tahu lah ya. Oke, kita lihat dulu ya. Oke. Ini ya, eh, kegiatan terbaru Bunda Fauzana ya. Nah, 2 hari yang lalu aku itu udah bilang di konten terakhir saya yang di bawah ini, yang di bawah video ini. Bunda Fauzana itu umroh. Itu yang memberitahu itu Randy. Randy itu mantan mantan sopirnya Fauzana atau mantan pengawalnya Bunda Fauzana. Nah, karena Randy itu menikah di tanggal 19 dan tanggal 19 sampai 20 Juli. Nah, dia ngasih poster hiburan, tapi di sana tidak ada Bunda Fauzana. Terus ada netizen yang tanya, itu udah tanggal 17 dia postingannya kalau nggak salah. Ada netizen yang tanya, Bunda Fauzana kok nggak ada bang? Kan umroh, kata Randy. Nah, di sanalah aku tahu kalau Bunda Fauzana itu umroh. Nah, emang bener kan umroh. Ini ada juga itu yang komen di kontenku yang sebelumnya itu katanya aku hoak. Nah, nggak tahu, aku tanya hoaknya sebelah mana, dia juga nggak jawab. Apakah informasi Fauzana umroh itu hoak kata dia atau apa, nggak paham lah ya. Tapi yang jelas ini kegiatan Fauzana ini di IG-nya ya. Emang nggak woro-woro. Fauzana ya juga nggak woro-woro mau mau umroh ya teman-teman, seperti pembahasanku sebelumnya. Emang agak untuk hal-hal tertentu itu Fauzana itu tertutup. Aku di konten aku sebelumnya juga pernah bilang Fauzana itu tipikal orangnya yang agak tertutup, terutama untuk ya seperti ini masalah ibadah ini. Dan menurut saya itu juga tertutup dalam hal percintaan asmara. Nah, ini ya, kita lihat dulu cuplikan. Nah, ini ya. Ini Fauzana pakai jaket putih ya. Ini Bada di sampingnya tadi itu. Kelihatan buyanya atau ayahnya. Ini rombongan beliau ya. Nah, ini dari Eko Prasama videonya. Nah, ini Bunda Fauzana umroh, ini Bada. Ini buyanya kayaknya. Ya. Kita lihat lagi. Nah, ini foto ini ya, foto sebelum umroh ini masih di rumahnya di Jakarta, rumah Fauzana yang di Jakarta, ini foto di rumahnya. Nah, ini jelas ya. Oke, apalagi ya, nih pas di bandara ini kelihatannya kalau lihat dari apa dekorasi ini di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Nah, ini dari akun IG-nya Sheryl kalau nggak salah itu. Sheryl ini nggak tahu ya, ini apanya Fauzana, apakah bibinya atau sepupunya, kakak sepupunya atau apa, nggak paham. Ini video ini dari Mbak Sheryl. Nah, ini dari IG-nya Fauzana ini. Ini dari IG-nya Fauzana. Ini dari Instagramnya Wilda Fajriah atau Bada. Oke, kita lihat dulu dari Iyun. Kalau Iyun itu, kalau aku lihat ini teman-teman apa? Iyun itu kalau aku lihat di Instagram story-nya itu kakinya luka karena main layangan katanya. Semoga aja cepat sembuh ya Mas Yun ya. Mana akun Mas Yun yang baru ini, Rek? Ah, ini berita terbaru dari Mas Yun ya. Sebentar.
banyak. Nah, ini 2 hari yang lalu. Loh, waduh, kok error ini. Oke, bentar. Kok tiba-tiba error ini? Postingan 2 hari yang lalu yang ini, ya ini. Nah, ya ini. Oke. Nah, bisa dilihat tulisannya. Ini semacam caption, tapi isinya foto-foto, ya foto-foto, kumpulan foto aja. Jangan takut aku diambil perempuan lain, kata Mas Yun. Aku hanya laki-laki sederhana dengan sejuta kekuranganku. Aku sangat bersyukur ada yang menerima aku dengan banyak kekuranganku ini. Justru aku yang harusnya takut kehilanganmu. Terus yang terakhir, karena tidak mudah menemukan wanita sepertimu dengan kondisiku yang seperti ini. Nah, terus di sini ada yang komen, tetap deh ya pemenangnya. Ya nggak apa-apa sih berspekulasi seperti itu. Ya nggak apa-apa. Cuman apa ya? Kalau dari kata-kata Mas Yun yang terakhir, apa tadi ya? Ini yang terakhir. Itu kayaknya karena tidak mudah menemukan, nggak bisa di-pause. Karena tidak mudah menemukan wanita sepertimu dengan kondisiku yang seperti ini. Maksudnya dengan segala kekurangan Mas Yun. Nah, artinya di sini wanitanya itu posisinya ada di, ya maksudnya mungkin secara kesuksesan ada di atasnya Mas Yun. Mungkin dari secara ekonomi juga mungkin ada di atasnya Mas Yun. Kalau ini ditujukan untuk dia ya, nah ini kayaknya agak susah memasukkannya ke logika gitu loh. Ini ya kalau menurut amatanku sih ini ditujukan untuk Bunda Fauzana ya. Karena kita tahu perjalanan Mas Iyun dan Bunda Fauzana itu memang kan, Mas Iyun live itu kan dengan penonton yang kecil. Kemudian Fauzana juga nggak besar-besar banget, tapi paling tidak Fauzana pada waktu itu followernya udah banyak. Ya karena dia sudah terkenal, udah artis lah. Udah manggung aja katanya dibayar 20 sampai 30 juta per manggung, per sekali manggung gitu. Nah, ini jelas kalau menurutku ditujukan kata-katanya ini untuk Bunda Fauzana. Jangan takut aku diambil perempuan lain, kata Mas Yun. Karena ya seperti yang kita tahu sebelum-sebelumnya, karena Fauzana itu tipikalnya cemburuan teman-teman, seperti yang konten gue sebelumnya. Kalau orang cemburuan kan wajar takut kehilangan. Nah, ini mungkin ditujukan untuk Bunda Fauzana, menurutku seperti itu. Nah, oke, hari ini kita akan membahas tentang tentang serba-serbi pernikahan di Aur Malintang, yaitu di desanya Fauzana. Nah, di desa Fauzana kalau teman-teman ingat yang video yang ini, tak putarkan dulu. Nah, video yang ini masih ingat nggak? Sebentar. Itu gimana adatnya? Ya adatnya, pestanya 2 hari 2 malam. Kamu kuat gak? Hah? Iya, pestanya di sini 2 hari 2 malam. Nyanyi apa nih, Bu? Nyanyi apa? Ingat gak video ini? Ya. Itu Fauzana menjelaskan, ini awal-awal ketemu, nggak tahu ya pertemuan kedua apa ketiga ya. Fauzana menjelaskan di sini adatnya itu nikahnya itu 2 hari 2 malam. Maksudnya serangkaian acara resepsi dan sekaligus ijab kabul itu 2 hari 2 malam. Kamu kuat nggak? Ya seperti yang terjadi lah, teman-teman bisa nyaksikan sendiri.
apa kata-kata Mas Yun setelah itu. Nah, kenapa pesta di Kampung Fauzana itu mungkin beda dari adat-adatnya di desa-desa di Pariaman lainnya ya. Seperti di kampungku itu juga bukan 2 hari 2 malam juga sih. Kalau di kampungku cuma 1 hari 1 malam. Jadi paginya itu ijab kabul, siangnya itu resepsi, malamnya baru acara baretong. Apa itu acara baretong? Nah, nanti kita jelaskan. Kita lihat dulu penjelasan dari siapa Irsal Fauzia kenapa di kampungnya itu 2 hari 2 malam ya. Sebentar dulu. Nah, ini penjelasan kenapa di kampungnya Fauzana itu 2 hari 2 Dalam malam. mobil dulu. Nanti kita masuk lagi ke dalam. Sampai Ale nak daru karena Mbak Ale nak daru di Lubuk Basang punya sehari. Jadi paginya akad, beko siangnya langsung resepsi. Jadi ini ketika Irsal Fauzia ini ada job make up di mana itu namanya, di Lubuk Abaswang. Lubuk Abaswang itu daerahnya Kabupaten Agam, itu bertetanggaan dengan Kabupaten Padang Pariaman. Nah, dia menjelaskan kalau di sana tradisinya itu 1 hari 1 malam ya, sama juga sih di tempatku. Nah, cuman kemudian dia menjelaskan Gitu. seperti ini. Kalau di kami kan di Mulintang, di Semalancang 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam, 2 hari 2 malam, malamnya bakal lo pagi yang nikah, beko malamnya ale lo tuh pagi lo ya baru resepsi gitu sampai lo jam 6 sore nak dalam. 6 sore. Sebelumnya ya tolong gitu. Pokoknya acara awal ini. Nah, dia menjelaskan posisinya pasti kayak enak ini. Jadi dia menjelaskan kalau di kampungnya dia di Aur Malintang itu apa itu namanya 2 hari 2 malam. Jadi hari pertama pagi itu akad atau ijab kabul, siangnya itu ale itu ya resepsi pernikahan. Nanti pagi hari kedua itu juga mungkin persiapan ya, siangnya resepsi lagi sampai jam 6 sore katanya. Sampai jam 6 sore, nanti malamnya itu baretong. Baretong. Nah, ini yang harus teman-teman ketahui tentang budaya baretong atau tradisi baretong. Beberapa tempat namanya barantam atau badonce atau apalah. Kalau di tempatku baretong namanya. Sama namanya dengan di mana di kampungnya Fazana. Ini aku ngomong tradisi baretong ini kayaknya cuma ada di Pariaman untuk Kabupaten Padang Pariaman. Nggak tahu ya kalau di Bukit Tinggi atau di luar Padang Pariaman ada nggak? Silakan di komen nanti ya. Nah, budaya baretong itu teman-teman, jadi seperti ini. Budaya baretong itu adalah setiap amplop-amplop dari tamu undangan yang diberikan di pesta itu, yang diberikan untuk kedua mempelai itu dikumpulkan menjadi satu, terus diumumkan itu nominalnya berapa, dari siapa, apakah ada hubungannya, apakah orang yang punya amplop itu ada hubungan saudara dengan pengantinnya. Nah, itu diumumkan satu-satu teman-teman, dan itu kalau di Pariaman itu salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu. Jadi sebenarnya kayak hiburan organ tunggal atau orang yang nyanyi-nyanyi di pesta pernikahan itu sebenarnya bukan hiburan nomor 2 lah. Hiburan nomor 1 yang ditunggu-tunggu adalah tradisi baretong. Baretong itu ya seperti yang aku sebutkan tadi. Nanti dikumpulkan amplop-amplop, nanti diumumkan, misalnya Fauzana dan Mas Yun ini misalnya menikah ya, Roni Rongkat misalnya ngamplopi duit 1 juta misalnya, itu diumumkan nanti misalnya gini, dari Roni Rongkat 1 juta, terus dari Papi Tomli misalnya 10 juta,
itu diumumkan nanti teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya kalau Allah mengizinkan Mas Iyun dan Bunda Fauzana nikah, kalian kalau ngamplop kalau ngasih amplop ya ini aja apa ya itu pasti diumumkan, ya jangan kecil-kecilan nanti. Ya itu tradisinya Padang Pariaman ya teman-teman. Ini nanti untuk orang di luar Padang Pariaman jangan kaget gitu loh. Jangan kaget, terutama orang Jawa yang tradisi Jawa yang sangat kental yang nggak terbiasa ceplas-ceplos seperti itu. Makanya orang Pariaman itu terkenal ceplos-ceplos. Iya, salah satunya ada budaya seperti itu juga gue pikir ya. Saking ceplos-ceplosnya setelah ada tradisi baretong itu dijelaskan siapa aja sebentar. Siapa aja yang ngasih uang, siapa aja yang berapa nominalnya itu disebutkan, dan terakhir ketika semua uang itu, semua amplop itu sudah diumumkan, nanti dijumlahkan. Nah, di pengantin tersebut dapatnya berapa juta. Nah, itu diumumkan juga di akhir acara baretong itu teman-teman. Udah, yes itu aja dulu komen. Itu aja dulu konten saya hari ini. Untuk masukan untuk konten saya yang ini silahkan diberi komentar. Oke, itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.